yasha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi jidna ilma warzuqna fahma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadza idza syi'ta sahla Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya lah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di kelas hafalan Al-Qur'an Asmaul Husna bersama dengan Ustazah Neng. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kepada Ustazah Neng. Akan Ya, kasih Bu Yun, Masya Allah. Keamanilah, hati-hati. Kita mulai ya, Bu. Masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Bun ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rzuqna fahman nabiyan wa hifdan wa mursalin wal ilhaman malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa kita bisa berkumpul lagi di hari Sabtu. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Yang kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita, dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberi petunjuk. Semoga kita termasuk yang Allah beri petunjuk dan Allah ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rfa'na bima alamtana wa alimnahu bita'wil. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kita untuk mempelajari Al-Quran ini dengan maknanya, memahami takwil-takwilnya, dan Allahnya ridho. Nah, kita kemarin belajar dari surat 30 yaitu Anas ya. Udah banyak kita. Terus udah Anas apa? Ke atas Al-Falaq. Setelah Al-Falaq apa Bu? Al-Ikhlas. Berurut dari bawah. Kalau hari Sabtu berurut dari bawah. Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus Al-Lahab, Al-Lahab, terus Al-Kafirun, Al-Kafirun, terus An-Nasr. Udah ya. Udah An-Nasr, apalagi?
ah, Al-Kafirun ya Nasr. iya, Al-Kafirun, terus An-Nasr, terus Al-Kausar. Al-Kausar. 108 Al-Kausar. Inna Iya, apa ya Al-Kausar. terus Al-Ma'un, Al-Quraisy, Al-Ma'un. Al-Qures. Al-Fil, Al-Fil. Al-Humazah. Al-Humajah, Asr. Al-Asr Al-Asr, 103. Wal-Asr. Al-Asr sama 102-nya. 102 At-Takasur ya. Terus Al-Qari'ah, Al-Adiyat. Al-Adiyat juga udah kemarin ya. Wal-Adiyati Dobha. Udah perang. Terus 99 Al-Zalzalah. Al-Zalzalah juga insya Allah sudah. Udah udah banyak dari Anas sampai Al-Zalzalah, Al-Bainah juga sudah. Al-Bainah sudah selesai ya, 88-nya. Terus 97 Al-Qadar malah duluan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu ya, itu juga udah. Coba kita murojaah yang Al-Qadar itu diturunkannya Al-Qur'an ada berapa ayat semua? Al-Qadar 5. Ya, artinya Al-Qadar itu apa? Kemuliaan. Satu turunnya, kita ulang lagi ya, yang Al-Qadar. Al-Qadar itu satu turunnya Al-Qur'an. Ada yang mau nyoba? Di sini Bu Nurul atau Bu Mike? Satu turunnya Al-Quran sama artinya, terus gerakannya gimana? Satu turunnya Al-Quran. Iya, Qal ayatnya. inna anjalnahu fi lailatul qadr. Tul atau til? Oh iya til, yang keduanya til. Lailatul qadr. Iya, terus ininya inanya panjang, jangan Ya. cepet-cepet. In, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. iya. Angnya juga pelan dulu. Mus, ya. Ipanya di Inna 3. anzalnahu fi lailatul qadr. Angnya itu baru 2 itu mah, malah kurang 2-nya juga. Gitu. Jadi jangan in Angnya berapa itu? ya, Berapa sampai harf? 3 mau masuk itu baru 2 belum selesai 2 udah maju. In Anzalnahu fi lailatul qadr. kode kode kode. Iya. Gitu. Dan naknya tadi kepanjangan ada sampai 6. Harusnya 4 naknya. 6, 4 aja. Gitu Kenapa ya. 4 bukannya 2? Anzalnahu. Bukan yang naknya. Tadi Ibu 6 kebanyakan. Tadi banyak banget. Harusnya gini aja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baik, Hu, terima kasih. iya. Artinya sesungguhnya kami telah Allah menurunkan menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadr. Al-Qadar, Al-Qadar, kemuliaan. Terus 2-nya, N-nya, Nanti tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Wama namanya, wama namanya. adraka ma Lailatul Qadr. Lai, ya lah ya. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Itu tul yang keduanya. Lailatul Qadar. Terus nanya, Iya. boleh ya? Boleh nanya siapa yang tahu coba apa malam-malam
malam Lailatul Qadar itu, kan? Tiganya itu malam Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Iya. Lailatul Qadri, malam mulia itu lebih baik Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. alfi syahr dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat. Iya. Tanazzalul malaikatu waruhu. Ruhnya gimana sih? Waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. 5. Salam, selamat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya. Jadi tanazzalul turun malaikat, waruh turun lagi. Waruh itu malaikat Jibril semuanya. Fiha, di dalamnya pada malam hari itu ya banyak tuh malaikatnya, nggak hanya satu, Jibril aja banyak. Waruhu fiha biizni, atas izin Allah, biizni rabbihim min kulli amr, untuk mengurus segala urusan. Yang dapat Lailatul Qadar tapi iya. Semuanya dapat tuh Ustaz ya, Lailatul Qadar. Yang bangun, yang melaksanakan itikaf, kalau enggak semuanya dapat. Masa yang tidur dapat? Kalau tidurnya berdoa, Pas bulan Ramadan baca saja. doa dulu Al-Mulk. Al-Mulk, Al-Qadar. Ya wallahu alam itu mah ya, tapi biasanya ini yang bangun malam terus Apa di nggak atas, harus tidur gitu dari sampai subuh gitu Ustazah? kan kita udah niat tuh, udah tarawih tuh dia mau itikaf kan 10 malam terakhir ini. 10 malam terakhir, kalau di sini malah pada tidur di masjid, ibu-ibu tuh sampai bawa anak saking mulianya Boleh. malam ya. Kalau dokter juga bisa kali dapat Lailatul Qadar. Kalau lagi jaga malam kan ibadah juga sama Allah. Kalau Iya, lagi dapat jaga malam. iya boleh. Ibadah itu kan nggak hanya khusus begitu, ya. Ada yang sambil meriksa, menjaga gitu, sambil zikir, terus mengingat Allah, terus diniatkan di sini. Ya Allah, saya juga pengen dapat dong Lailatul Qadar, masa harus di masjid terus? Enggak kan? Dimanapun itu, kalau kitanya niat dulu, tapi harus ada niat. Tapi kalau bisa katanya di waktu malamnya itu ya kita sholat 2 rakaat. Niatkan. Nah, setelah itu sambil meriksa atau sambil ini kita terus berdoa kepada Allah, berzikir, apalagi ngapalin Quran atau apa segala macam agar dapat malam yang mulia ini. Insya Allah dapat, Bun. Amin. Jadi di rumah juga ada kok yang dapat, nggak di masjid aja. Kalau dianya benar-benar khusyuk gitu ya. Dan itu juga nggak usah dilihat-liatin ke orang. Kan hanya Allah yang tahu. Gitu ya, Bun. Jadi nggak usah Jangan buat status lagi Lailatul Qadar. nanti biarkan Allah yang mau memberi nilainya. Kan Allah tuh lebih tahu siapa ibadahnya yang benar-benar kepada Allah dan hanya sekedar ria-ria gitu ya. Allah lebih tahu. Dan kita jangan suka menilai, kamu nggak Lailatul Qadar ya, nggak ada di masjid, nggak dapat loh, nggak gitu juga. Nggak boleh Yang, begitu. nih ya, yang menilai kan Allah. Itu ya Bun ya.
Ya, kalau bisa ya sampai dari jam, ada yang dari jam 11 di sini ya, udah di masjid sampai subuh. Salamun hiya. Jadi sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ya kayak kita kalau umroh aja ya, sayang kan kalau waktunya habis dengan tidur ya, Bu Mika ya. Kita banyak di masjid, banyak beribadah, banyak ngaji dan sebagainya. Banyak berbuat baik. Iya. Salamunnya kan gini. Salamun hiya, hiyanya dari malam-malam itu, hiyanya malam itu. Jadi mu'anas ya. Salamun hiya hatta matla'il, dari malam sampai dari terbit ya. Dari mulai ini matla'il fajar. Ini langsung ke atas. Ya. Dari malam terus ke atas. Sampai fajar. Waktu subuh. Begitu. Nanti tiba-tiba yang ada masalah, jadi minimal jadi tenang, ada nggak punya hutang jadi punya utang, jadi nggak ada apa aja dari Allah yang tidak disangka-sangka ya. Jadi jangan konotasinya tuh jangan uang aja. Yang begitu. Kita yang tadinya ibadahnya biasa-biasa jadi makin ya, makin khusyuk. Nah itu juga itu anugerah ya. Makin senang dekat dengan Al-Quran, itu ada rezeki. Banyak perubahannya. Benar-benar ingin berubah total. Salah satu itu dapat karunia dari Allah. Ya, paham ya Bun ya? 1-5 sudah. Ada yang bertanyain di Al-Qadar ini? Kalau udah paham, kita ini kalau pas ditanya Al-Qadar ayat 4, jadi para malaikat turun. Awalnya jangan lupa. Tanzilul malaikatu wa ruhu fiha biizni min kulli amr. Tanazzalul. Lul tuh harus ditarik dulu. Tanzilul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Amr. Kulli amr. Apa bedanya Lailatul dengan Lailatul? Nah, itu mah irob itu mah tuh ada Bu Rahma di sini. Baiklah, terima kasih. Kalau fi lailatil ada huruf jar. Ada huruf jarnya fi. Jar Ya. majrur. Ya, kalau lailatu kenapa itu dia sebagai fa'il ya? Maknya atau khobar, Bu? Dia maknya apa tuh? Wama adroka, dan apakah kamu tahu adroka? Apa itu? Laila tuh biasanya maknya di sini udah disebutin mubtada. Maknya sebagai mausul tapi dia masuk lagi ke mubtada. Lailatu itu khobar. Lailatul qadar. Qadarnya jadi mudhofun ilaih. Paham nggak Bu Mika? Nah, jadi kalau ada fi pakai Lailatul, kalau nggak ada fi itu pakai Lailatul. Ya tergantung nanti lailatunya dia sebagai jabatannya apa. Jadi kalau di sini kayaknya ini malamnya khobar ya. Jadi maknya itu kan mubtada. Jadi subjek. Nah, dikasih tahu, diketerangin kalau bahasa Indonesianya. Apa itu? Lailatul Qadar itu. Makanya itu khobar. Khobarnya Lailatul Qadar. Qadarnya mudhofin ilaih. Kalau sudah belajar irob. Belajar irob belum, Bu Mika belum nyampe ke situ. Ya. Belum, baru belajar jism. Iya, apa-apa nanti pelan-pelan. Ya, Alfis Sahar, Lailatul Qadri. Nah, itu malam Lailatul Qadri itu adalah
kepemilikan ya, Bu Rahma ya, Lailatul Qadri. Nah, malam kemuliaan itu khairum, lebih baik dari 1000 bulan. Min alfi syahr. Sya-nya tepasnya jangan lupa ya, syahr. H-nya juga harus ada ininya, mengalirnya. Sah, sahar. Jadi sya-nya syatafasi, H-nya ada aliran napasnya, sahar. R-nya juga harus ke bawah lagi. Masya Allah. Sekaligus ya. Nanti itu mah khusus untuk tahsin namanya. Ya, sudah paham ya? Nanti kalau ditanya nomor 2 apa? Nanya tuh Allah tuh. Ya, nanya apakah kamu tahu nggak? Wama adraka ma Lailatul Qadar. Nah, gitu ya. Nanya siapa yang tahu apa Lailatul Qadar itu? Malam yang baik, malam mulia. 10 terakhir di bulan puasa. Kalau di Al-Fajr itu ayat berapa? Coba. Wal Salah Fajr satu. ayat 1, Quran surat 89. Wal Fajr walayalin asr Wasafi wal watar. ayat 3. Ya, yang malam yang ke-10 katanya, yang itu ya. Iya, Nah, 10 terakhir itu kan malam Lailatul Qadar, malam 10 Zulhijjah. awal Muharram. Ya, di balik itu ada 10 malam yang mulia. Makanya kata Allah di situ, ada enggak dari sumpah-sumpahku yang memikirkan, dicari itu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Nah, dari sumpah-sumpahku itu ada yang ngerti enggak yang ganjil yang genapnya apa? Malam ganjil genap itu apa maksudnya? Jadi kita bahas biasanya itu beda lagi ilmunya, ilmu balaghah. Ya, ilmu tuh banyak ya Bunnya. Ilmunya banyak banget. Nahwu shorof, belajar tahsin. Masya Allah. Ya, udah Atin juga sudah ya. Coba gantian, jangan Bumika aja. Siapa yang mau mengulang Atin? Ya. Atin, surat Atin kan kemarin udah. Kemarin Atin itu ceritanya apa T-nya? Tuhan bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Ya, Atin itu kan 1 T, Tuhan bersumpah dengan watini wa zaitun. Ada yang mau coba Bu Nurul? Yuk. Belum ketemu saudara. Belum ketemu? Lagi Satu nyari. sana, ada yang sudah ketemu belum Atin? Ada surat ke Atin di atasnya Al-Qadar. 95 ya. Iya, Nah, kalau Ibu tahu gampang, gemar sekali Ibu Tin gitu. Agak GS kan. gemar sekali Butin. Iya, betul. Ya. Ya. Jadi 1 itu Tuhan bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Jadi wa-nya di sini sumpah gini. Ya. Watini wa zaitun gitu ya. Tuh. Demi buah tin dan zaitun. Karena di zaman itu di Gunung Sinai itu, nah nanti ada di Gunung Sinai ya lagi berbuah banyak buah tin dan zaitun. Watur gimana demi gunung? Ini aja ya. Waturi sinin. Sinin itu nama. Waturi sinin. Ini Gunung Sinai. Ini Ya.
Waturi itu apa? Tur, Bukit Tur. Waturi sinin. M-nya Mekah. Wahadzal baladil amin. Wahadza ini ala baladi negeri amin al-amin yang aman. Wahadza dan ini adalah negeri yang aman. Negeri Mekah itu bakal rame gitu, banyak dikunjungi. Banyak dari semua negeri pada datang. Padahal gersang tapi banyak dikunjungi. Dan Allah telah menciptakan, ada siapa yang mau nyoba? Ayo, Bu Aryati, Bu Nurul, Bu Twin, Bu Sipa. Yang kemarin kan ini udah. Ya, Bismillah ya Ayo. Ustazah. Mohon Iya. bimbingannya Ustazah, dicoba dulu ya Ustazah. Nah, 4, pencipta ya. Mulai dari Ataud. Auzubillah. Boleh. Mulai dari satu lagi ya, Atin ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakannya belum, Ustazah. Ya, biarin saya aja. Lihat ya. Tini zaitun. Mana wa-nya yang keduanya? Watini wazaitun. Ulang. Watini wazaitun. Wazaitun. Watini wazaitun. Jangan dilepas ya. Watini wazaitun gitu. Watini wazaitun. Lepas tadi Ibu. Watini. Tini. Harusnya Kali aja ya Ustazah ya. Diulang lagi ya Ustazah ya. iya. Watini wazaitun. Wazaitun. Ya. Watini wazaitun. Ya, jainya Ibu belum masuk. Zaitun gitu ya. Zaitun. Ya. Zaitun. Ya. Terus? Watini wazaitun. Iya, demi buah tin zaitun. Terus? Waturisinin. Iya, demi gunung Sinai. Wahazal baladil amin. Dan ini negeri yang aman ya. Wahazal baladil amin ya. Terus? Negeri yang aman. Ya. Laqad khalaqnal insana min Laqad insana fi ahsanil taqwim. Banyak panjang fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk takwim sebaik-baiknya ya. Ahsananya baik.
takwim bentuk takwim. Iya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Kemudian kami akan mengembalikan asfala ke yang paling rendah ke neraka, gitu. Tempat Terendah yang paling itu bagi orang yang celaka ya, yang durhaka, kembalikannya ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Ilallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun gairum mamnun. Jangan digoirum, nggak boleh. Goirumam. Oh Jangan iya. urusan goirum, boleh. Goirumam nun. Diulang ya Ustazah. Sebentar, ilahnya juga itu. Illalladzina amanu gitu ya. Ya Ustazah. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun, jelas ajrun. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun ya. Ajrun ghairu mamnun. Iya, falahum juga itu jelas. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jangan ajrun, n jelas, ajrun. Ajrun. Nah, gitu. Falahum ajrun ghairu mamnun. Iya, jangan dilepas ajrun tapi dialirkan saja. Ajrun ghairu mamnun. Ya. Ya, Ustazah. Coba dari falahum. Falahum ajrun ghairu mamnun. Iya. Iya, perjuangan ya. Illa Ya, kecuali orang-orang yang beriman wa amilu yang melaksanakan sholat bagi mereka falahum ajrun pahala goiru yang tidak terputus mamnun. Tuh ya. Lanjut. fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka adapun yang menyebabkan kenapa sih kamu sampai mendustakan hari pembalasan itu ya? Fama kan ditanya ini. Apakah kamu mendustakan hari pembalasan? Ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, setelah ada petunjuk Al-Quran bahwa kan nanti kita akan dibalas segala perbuatan kita. Dan Allah itu nggak mungkin salah. Allah itu hakim yang paling adil. Alaisa Allahu biahkamil hakimin. ya. Alaisallahu dan tidaklah Allah itu sebaik-baiknya. Alaisa bukankah Allah itu sebaik-baiknya hakim yang adil. Biah kami itu seadil-adilnya hakim. Sebalik tadi ya. Alaisallahu biah kamil hakim yang adil para hakim. Ya Allah tuh nggak mungkin salah.
kok yang benar disalahin, yang salah dibenerin. Enggak mungkin ya. Besar biji jarah, kebaikan pasti akan dibalas. Sebiji jarahnya kejahatan pasti akan dibalas. Gitu. Masalah. Paham ya itu ya? Jadi B-nya bukankah B ya? Bukankah Allah itu hakim yang adil? Nah, kalau J-nya jadi pendusta kali gitu. Jelek ya, atau jelek atau jadi pendusta. Jadi nggak percaya akan pembalasan itu, apa aja itu boleh. Ini yang jeleknya ya, kelakuan yang jelek. Nanya itu, kenapa kalian itu sampai mendustakan hari pembalasan? Insya Allah ya. Jadi kenapa tiba-tiba dari negeri Mekah tiba-tiba ada ke manusia? Ya iya, Allah itu kalau sudah menentukan negerinya yang tadinya gersang malah jadi subur, buahnya banyak kan dari mana-mana. Nah gitu, dari semua negeri pada datang, itu mah kuasa Allah. Udah memang ditentukannya seperti itu. Inilah Mekah, negeri aman katanya. Wahadzal baladil amin. Makanya di sini M-nya Mekah. Mekah adalah M, negeri yang aman. Wahadzal baladil amin. Ya, ada yang mau nyoba? Coba. Siapa lagi? Saya sudah. Atif. Ya, sama-sama, Bu. Saya sudah batin lagi ya. Iya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. 1 Wattini wazzaitun. Iya. Tidak apa Tuhan? Tuhan bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. T. Tuhan bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. 2 N. Waturi sinin. N apa saja? Nyata. Nih Gunung Sinai. Gunung Sinai itu penuh dengan buah tin dan zaitun gitu ya. Ya, nih demi Gunung Sinai. Terus yang ketiga M. Wahadal baladil amin. Mekah negeri yang aman. Iya. Yang keempat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 4 itu apa? Pasti saudara. Pencipta manusia ya yang baik. Allah itu pencipta. Allah itu pencipta manusia yang sebaik-baiknya bentuk. Manusia itu sebaiknya bentuk. Allah pencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. 5. Summa raddadnahu asfala safilin. Tadi. Selanjutnya kami akan kembalikan. Selanjutnya kami akan kembalikan di tempat yang serendah-rendahnya. Ya, tapi dianya orang-orang yang durhaka, yang nggak ngikutin petunjuk Allah, ya. Orang-orang kafir. Keenam ya, saudara. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi L-nya apa tadi? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Apa jadi L-nya? L-nya tadi apa ya? Lurus. Orang yang lurus, orang lurus, orang beriman. Lurus ya, 5. Orang yang lurus. Lihatlah orang yang lurus itu berarti orang yang berbuat kebajikan ya, saudara? Ya, lurus saja. Nggak bengkok-bengkok, nggak dia lurus saja, hanya Allah lah yang penolong kita gitu ya.
Ya. Kecuali orang yang lurus, orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, maka mereka tidak akan masuk ke tempat yang rendah. Dia Oh, mah ya, ya. ke surga dan mendapatkan pahala di surga yang tidak ada putus-putusnya nih. Ya. Terus gitu maksudnya ya. Ya. Yang gini, illalladzina amanu wa amilus sholihat Hati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, sekarang J-nya. Jadi kenapa kamu bisa mendustakan hari pembalasan? Ya, Ya. jadi nggak boleh mendustakan hari pembalasan, itu pasti ada. Ya. Sama yukadzibu, yuk. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Jadi pendusta ya, J-nya. Jadi apa ya? Jadi jangan jadi pendusta ya, harus percaya. Jangan mendustakan hari pembalasan. Atau gini, jelas boleh ya. Jelas hari pembalasan itu ada. Jadi jangan mendustakan, boleh digituin. Terus ada pendusta. Sama yukadzibuka ba'du biddin. Karena Allah itu apa? Benar-benar hakim yang paling adil. Bukankah Allah itu bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Laisa, ayo. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kamilnya gini ya, yang adil biah kamil hakimin. Alaihissallahu biah kamil hakimin. Bukankah Allah biah kami yang adil hakim. Kalau dibalik ya, bukankah Allah tuh hakim yang paling adil. Makasih Ibu Nurul. Paham ya Bu Nurul ya? Iya, sudah. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Ya. Al-Insyirah. Al-Insyirah itu surat ke-94. Pengen tahu nomornya, ini garpu. GP garpu. Menjadi isaroh. Garpu talak. Menjadi isaroh untuk melapangkan. Garpu talak itu adalah isaroh. Menjadi isyarah untuk melapangkan yang tadinya B, pada bingung. Ini, kalau pengen tahu ceritanya, 94 itu al-insyirah. Jadi isyarah kelapangan. B-nya yang tadinya B bingung, pada bingung. Dia dapat petunjuk dari garpu itu, GP, jadi lapang. 1. Telah melapangkan dada. Ya, siapa yang telah melapangkan dada? Itu Allah. Allah telah melapangkan dada ya. T-nya. Di sini bukan ininya pertamanya. Allah itu bukan tidak melapangkan dada, tapi malah telah melapangkan dada. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Kalau udah ngomong kepada Nabi Muhammad, berarti kepada umatnya itu tuh sekaligus ya Bu ya. Jangan hanya kepada Nabi Muhammad aja. Kalau udah diturunkannya firman Allah, pasti otomatis buat kita umatnya harus mengikuti yang diturunkan kepada Nabi juga. Bukankah kami, kata Allah, itu telah menurunkan, melapangkan ke Bu Sipa, ke Bu Nurul? Nah, kayak gitu. Sama kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nasyrah. Alam nasyrah itu melapangkan gini ya. Alam nasyrah laka sadrak. Dada di sini ya. Di dadanya. Dada. Alam nasyrah laka sadrak. Sadrak. Rok. Alam bukankah nasyrah telah melapangkan, kami telah melapangkan laka bagimu manusia atau kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sodorok dadamu. Alam nasyrah laka sodorok. Telah melapangkan ya. Terus duanya nurunkan. Dan nurunkan beban berat Allah itu. Jadi yang menjadikan berat ya diri sendiri. Sebenarnya Allah telah menurunkan dengan diturunkannya Al-Quran ini. Harusnya udah nggak ada beban-beban berat lagi kalau sudah tahu ilmunya. Jadi ikutin Al-Quran insya Allah. Nanti akan turun bebannya. Gerakannya gimana? Turun Bu. Wa wada'na anka wizrak. Wizrak. Bukan wizrak tapi wizrak. Huruf kaf ya. Wa wada'na dan kami telah menurunkan angka bagimu wizrak. Wizrak itu adalah beban hidup. Wa wada'na anka wizrak. Maaf ya lagi hujan, nggak apa-apa. Terdengar nggak Bun? Jelas nggak? Jelas Ustazah, di sini juga udah dekat mau hujan juga. Nah ini udah hujan gede, takutnya nggak kedengeran. Kedengeran ya? 3 memberatkan punggung. Sini nih. Ya. Memberatkan punggung. Jadi hidup itu memang berat, tapi kalau sudah mengikuti petunjuk Allah, insya Allah ringan. Seberat apapun ujian, kalau udah mengikuti Al-Quran, nggak sedih ya, nggak sepi, nggak berat gitu. Harus begitu ya. Jadi M-nya memberatkan punggungmu. Hidup itu memang memberatkan punggungmu. Kalau kurang bukunya itu ditulis lagi ya. Alladzi. Nah, aladinya gini ya. Alladzi Odo ya, berat. Memberatkan ke sini. Alladzi Odo dohrok. Punggung sarang. Alladzi yang angkodo itu memberatkan punggungmu. Kalau nggak pakai dasar ilmunya, pasti berat hidupnya. Kalau kita pasrah ya kepada Allah saja, insya Allah ringan. Memberatkan punggung ke sini ya. Dohrok. Alladzi angkodo dohrok. Iya, 3. Nah, orang yang belajar ilmu agama Islam, Al-Quran, lalu dia menyebutkan nama Allah terus, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, ngaji, sholat, lalu sholawat kepada Nabi, Allah pasti akan tinggikan. Jadi P-nya pasti tinggikan. Tapi sebutan nama ya, sebutan namamu bagimu, kami tinggikan. Sebutan namamu bagimu. Banyak istighfar ya. Menerima apa yang diiniin sama Allah,
pasrah saja. Jadi gerakannya gini Bun, ditinggikan ke atas. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na sebutan. Atau dikraknya gini ya, jangan ke sini nih, ke sini disebut. Wa rafa'na laka dzikrak. Anda yang bilang ini banyak berzikir, ya pasti akan ditinggikan. Banyak sholat, ngaji. Warofana gini ke atas. Warofana laka dzikrak. Ya. Nah, terus nanti kalau kita susah, setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Sesudah kesulitan, S-nya ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Fa'in nama al usriyus. Fa'in nama al usriyus ro. Sinnya sin biasa ya. Us jangan ush, jangan gitu tapi us. Sopir. Sin yang sopir, huruf sin as. Fa'in nama usri yusro. Maka setelah fa'in, maka in sesungguhnya ma'a bersama kesulitan itu, ya ma'a itu beserta bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa'in ma'al, ma'alnya gini ya, beserta bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Udah satu lagi. Lalu, nah diulang lagi. Lalu setelah bersama kesulitan, 2 kali tuh sama Allah dipertegas lagi. Setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Itu. Ya, tadi nomor 5-nya kan sesungguhnya, jangan lupa awalnya fa'in. Ya, sesungguhnya ada kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Itu fa'in nama'al, ya. Fa'in nama'al usri yusro. Nah, nomor 6-nya lalu Allah juga memberikan pernyataan lagi biar lebih tenang katanya. Inna ma'al usri yusro. Gerakannya sama kayak tadi. Inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Sama kayak tadi. Inna ma'al usri yusro. Posisinya ke bawah ya. Setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Jadi kalau Bu Sipa, kata Allah, jadi kalau sudah selesai suatu pekerjaan, suatu urusan, terus bekerja lagi ke urusan yang lain. Ada yang bilang setelah bekerja dunia masuk lagi ke ngaji lagi, ngapalin lagi, cepat gitu ya. Nah, jangan terus aja dunia lagi. Gitu ya. Atau seimbang lah. Kalau sudah selesai suatu masalah yang satunya beresin lagi cepat dan gitu. Jadi ya, jadi engkau telah selesai suatu urusan, tetap terus bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Jadi gerakannya gimana?
Faida farogota. Apabila telah selesai dadah gitu ya. Faida farogota pangsob. Lalu pekerja kelas lagi, minta taloh lagi ya supaya diselesaikan. Faida farogota pangsob. Faida farogota pangsob. Apabila telah selesai urusan yang lain, maka bekerjalah kelas lagi, lalu minta doa lagi kepada Allah. Faida farogota pangsob. Ya. Lalu delapannya, berharaplah hanya kepada Allah. Berharap. Apa-apa semua minta doa, minta ada masalah, jangan ke siapa-siapa berharapnya, hanya kepada Allah saja. Wa ila rabbika farghab. Iya. Wa ila rabbika farghab. Ya. Coba ulang lagi. Nomor 1, apa tadi? P-nya. Telah melapangkan dada ya. 2-nya, Allah itu nurunkan berat ya, beban darimu. 3, yang memberatkan punggungmu. 4, pasti Allah tinggikan derajat orang yang selalu menyebut, selalu berzikir atau apapun ya. Sesungguhnya setelah ada kesulitan ada kemudahan. Lalu setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau sudah selesai suatu pekerjaan, kerjakan lagi urusan yang lain. Mau sholat, mau ngaji, mau ngerjain lagi, tapi tetap berharaplah kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Nah, jadi intinya apa kesimpulannya ini? Allah itu akan melapangkan seseorang kesulitan apapun kalau semuanya berharap kepada Allah. Jangan ke siapa-siapa. Jangan curhat-curhat ke siapa-siapa. Harus hati-hati ya. Ini harus pilih-pilih kalau mau curhat tuh pun. Nanti kalau pas curhat ke seseorang, oh saya juga bingung katanya. Nanti malah gitu. Malah tepuk tangan lagi. Jadi ada teman katanya. Masya Allah ya. Ya, siapa yang mau nyoba? Butuin, Bu Aryati belum? Bu Mika udah, Bu Rahma mendengar ya? Nyoba napa Ustaz? Ya, coba. Tapi untuk bisa maklunya bimbing. Terputus-putus Bu. Karena di sini hujan Ustazah jadi keputus-putus. Oh, ya, tapi jelas kok. Ayo, apa-apa. Oke, sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu? Wa wada'na dalam P-nya apa tadi? T-nya Tuhan telah melapangkan dadamu. Ya, paham. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah Tuhan telah melapangkan dada Muhammad dan umatnya. Okay? Yang kedua, Ya. Nih menurunkan beban beratnya. Wa wada'na anka wizrok. Terus kemudian yang ketiga, wizrok beban berat. Yang ketiga,
yang memberatkan punggungmu nggih. Alladzi anqadha dhahrak. Iya, alladzi anqadha dhahrak. Iya. Pasti akan ditinggikan bagimu. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, nyanya jangan terlalu panjang. Dua aja. Sudah. Warfa'na laka dzikrak. Fa rafa'na dzikrak. Yang kelima, sungguh setelah ada kesulitan nanti akan ada kemudahan. Fa inna yusri yusra. Apa naknya dipanjangin, Bu? Inna ma'al usri yusra. Nggak usah Pak Inna, nggak usah. Nggak. Fa inna ma'al usri yusra. Usri yusra. Setelah ada kesulitan ada kemudahan. Maka sesungguhnya yang keenam, lalu sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, guys. Inna ma'al usri yusra. iya, inna Yang ma'al. Jadi tetaplah jelas, guys. Fa idza faraghta fansab. Huruf gonnya jangan faroge, tapi farog. Dialirkan terus nggak boleh putus. Fa idza faragta fansab. Fa idza faraghta fansab. Masih ini ya kaku ya. Fa idza faragta fansab. Ta. Fa idza faraghta fansab. Faragta. Masih bisa. Fa idza faraghta fansab. Iya, fansab. Ya. Berharaplah hanya kepada Allah yang 8. Wa ila rabbika farghab. Wa ilahnya jangan kepanjangan, 2 aja. Wa ila rob gitu, jangan wa ilah. Panjang banget. Wa ila rabbika farghab. Iya. Wa ila rabbika. Ke sana ya. Wa ila rabbika. Wa ila rabbika farghab. Iya. Subhanallah wa bihamdika. Gimana Ustazah? Ya, nggak usah pakai sodaqallah ya. Kemarin yang di subhanallah wa bihamdika. La ilaha illa anta subhana ini kuntu minadz dzalimin, guys. Ya. Tapi kan belum selesai ngajinya, masih belum. Kenapa udah ditutup? Saya udah selesai bacanya Ustazah. Enggak lah, nanti ya. Apa Ustazah, hujan besar banget. Iya, sama di sini berarti rata ya, di sini juga. Jadi nomor 7-nya Ibu apa tadi nomor 7? Jadi maka bilang jadi tetap harus bekerja keras nih Ustazah. Iya, jadi bukan bekerja keras, jadi setelah urusan satu selesai, cepat selesaikan lagi urusan yang lainnya gitu. Ya. Jadi selesaikan lagi. Nggih, Allah nggih. Ditumpuk-tumpuk urusan itu, jadi bingung kalau banyak urusan kapan ngapalin Al-Qur'annya. Kalau banyak urusan nggak akan masuk-masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau ngapalin Al-Quran itu jangan ada masalah, harus tenang. Karena Al-Quran itu kan kitab yang sinar ya, nur cahaya. Kita masuknya kalau banyak urusan. Jadi harus tenang hidupnya, biasa-biasa aja, santai, jangan bikin pusing, susah nanti. Ya. Insyaallah Ustazah, amin amin. Paham? Jadi al-insyirah ini itu untuk melapangkan ya. Jadi Allah lah yang melapangkan. Kata-kata Allah begini katanya. Yang membuat susah itu siapa?
kenapa yang disalahinnya jadi aku katanya. Jadi kalau di surat Yasin itu ayat 19. Tuh gara-gara kalianlah segala macam musibah itu datangnya. Mau penyakit, mau masalah itu sebenarnya datangnya dari diri sendiri karena kalian itu terlalu melampaui batas katanya. Di ayat 19 ada yang hafal nggak ayat Yasin ayat 19? Ayo coba dibaca Bu Mike. Yasin itu surat ke-36 ya. 36 Yasin ayatnya ayat 19 TG. TG itu tuh gara-gara kalian lah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ayat 19 ya, Ustazah. Qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Iya. Lalu mereka berkata, utusan-utusan nih para nabi ya. Mereka Para berkata, nabi berkata, kemalangan kemalangan itu kesalahan kamu itu toirukum ma'akum yang ada bersamamu itu asalnya dari kalian karena dari kamu sendiri. Aing dzukirtum, apakah kamu akan diberi peringatan? Padahal kamu sudah diberi peringatan, sebenarnya kamu adalah orang yang melampaui batas. Bal antum kaumum musrifun. Gitu ya. Ayat 19. Itu gara-gara kalianlah kemalangan itu. Makanya banyak ya ulama-ulama, saya nggak mau ini dunia, pokoknya sekarang mah Al-Quran aja. Tapi banyak yang maju akhirnya. Dia punya pesantren, ya tenang gitu. Nggak dikejar-kejar dunia-dunia. Ya begitu, tenang, santai dikelilingi para penghafal Al-Quran, anak-anak yang soleh. Jadi santai aja, nggak terlalu capek gitu. Karena dia selalu bersama dengan Al-Quran. Itu ya Bun ya. Ada yang mau ditanyain Bun? Yang Yasin clue-nya apa Ustazah? 19 tadi. Tuh gara-gara kalian. Oke, makasih. Iya. Ayo, siapa lagi Bu yang mau nyoba Alam Nasroh? Bu Twin sudah. Bu Aryati? Oh, nyimak ya Bu Aryati. Bu Rahma mau nyoba? Paham ya? Insya Allah. Coba Bu. Lagi di adik lagi mau hajatan hari Rabu ini tadi kumpul-kumpul iniin apa namanya? Iniin tenda. Oh iya, Masya Allah. Yang kemarin rencana, jadi nikahnya besok ya? Hari Rabu Ibu. Oh iya. Kemarin hari apa itu tanggal 24 di rumah besannya. Terus sekarang di rumah adik tanggal Rabu besok tanggal 6. Oh iya, sibuk ya. Tapi udah paham ya, ngerti ya, Bun? Al-Insyirah Insya ya? Allah, insya Allah, insya Allah. Mulai tadi nyimak. Iya, Alhamdulillah. Ya, nah sekarang masih ada waktu, kita lanjut ke Aduha atau mau udah aja? Mau lanjut ke Aduha enggak? Iya. Ke Aduha aja ya, clue-nya ya. GM, sekarang GM. Sekarang ngapalin GM itu Aduha, yaitu gamis. GM-nya gamis. Gamis, aduhai. Di waktu duha itu ada gamis ya.
Bagus tuh gamisnya GM, gamis aduhai, waktu duha, gamisnya terus-terusan ya. Gamis terus-terusan tuh tete. Langsung gamisnya gamis panjang. Gamis tuh terusan, gamisnya gamis terusan aduhai, bagus. Udah gitu aja. Untuk mengingat nama surat. 11 ayat ini ya. Terbit matahari di waktu duha. Di waktu duha itu demi waktu duha yang ketika matahari naik sepenggal, mau naik tuh. Dari waktu pagi keluar matahari, nah itu ad-duha. Jadi gerakannya gini. Wadduha. Waddu ya, wadduha. Bo istitolah ya ini dari sini ya. Pinggir sini. Wadduha. Wadduha. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggal. Gitu ya. T-nya Tuhan bersumpah demi waktu duha. 2-nya setelah terang waktu duha nanti malam. Nanti jadi malam juga Allah yang menggerakkan. Walaili idza saja, sepi gitu. Demi malam apabila saja itu telah sepi untuk tidur. Walaili idza saja. Walaili idza saja. Demi malam apabila telah sunyi sepi. 3. Meninggalkan Muhammad tidak pernah Allah itu. Selalu mengawasi. Jadi Wadduha ini turun ketika Nabi Muhammad lama tidak mendapat wahyu. Dia kebingungan. Ya, orang-orang kafir bilang katanya Nabi Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya. Makanya turun ayat ini. Meninggalkan engkau Muhammad tidak dan tidak membencimu. Makanya gerakannya mawadda'aka. Nah, gitu ya. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau membenci gimana ya? Membenci gini aja. Membenci. Dan tidak pula membencimu. Benci. Mau ada yang ngasih tahu nggak benci gimana gerakannya? Atau gini aja ya, berpaling. Nggak mungkin berpaling kalau itu. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan engkau Muhammad dan juga tidak berpaling. Ini bagi 2 aja ya. Nanti selanjutnya ini sampai ayat 5 aja. Nanti biar satu-satu. 4-nya. Nah pasti akhirat itu, nah kata Allah gini firmannya, Muhammad, tenang aja orang lain mau ngomong apa, engkau pasti harus percaya akhirat itu lebih baik daripada dunia sekarang. Pasti efeknya wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhirati itu dan sungguh akhirat nanti itu khairun lebih baik laka bagimu, bagi kita juga yang beriman, minal ula daripada yang permulaan.